Assalamualaikum. Selamat siang Bu Sutanti. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Susi. Bagaimana nih kabarnya Bu Tanti hari ini? Lama sekali ya kita baru bisa berjumpa lagi. Ya walaupun melalui dunia maya ya Bu Tanti. Iya, alhamdulillah Bu, masih ada kesempatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Bu Susi sendiri bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin Bu Tanti menghubungi saya ya. Katanya siang ini ada yang mau diperbincangkan. Kira-kira ada apa ya Bu Tanti? Iya betul Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu nih terkait anak-anak saya nih Bu di kelas. Jadi begini nih Bu nih, saya ngajar kelas 7. Anak-anak saya di kelas, tepatnya kelas 7B ya Bu ya. Setiap saya memberikan PR pada mereka, itu hampir dari 27 anak itu 10 anak itu tuh ya pasti selalu tidak mengerjakan Bu. Jadi dari 27 paling yang mengerjakan 17, kadang 15, tapi yang pasti itu 10 anak itu tuh pasti tidak mengerjakan dengan alasan lupa dan lain-lain Bu. Pokoknya intinya mah nggak ngerjain aja gitu Bu. Seperti itu ya masalahnya Bu. Jadi selama ini Bu Sutanti itu ada masalah anak-anak yang sering tidak mengerjakan PR ya Bu. Iya betul sekali Bu, itu masalahnya. Iya. Saya bingung Bu harus bagaimana gitu. Dari 27 orang anak murid Bu Tanti hanya 10 anak yang mengerjakan. Betul Ibu. Berarti lumayan banyak juga ya Bu ya. Betul. Nah ini lalu yang ingin Ibu capai pada perbincangan kali ini tuh apa Bu? Jadi gini Bu ya, saya ingin dapat solusi Bu. Bagaimana sih caranya supaya anak-anak tersebut gitu ya mau gitu mengerjakan PR gitu Bu, secara bertanggung jawab, dan dia tuh paham tentang kewajibannya bahwa seorang murid itu ya harus mau mengerjakan tugas-tugasnya begitu Bu. Intinya Bu Tanti itu ingin menemukan solusi ya dari permasalahan Bu Tanti ini. Iya, betul. Mudah-mudahan ya Bu ya, Ibu bisa mendapat solusi dari perbincangan kita kali ini. Amin Bu ya. Kalau melihat dari tujuan Bu Tanti nih, Ibu itu menginginkan agar anak mau mengerjakan PR secara bertanggung jawab. Maksud Ibu, sikap anak yang seperti apa yang Ibu harapkan tersebut? Jadi menurut saya itu anak yang bertanggung jawab, itu anak yang tahu akan kewajibannya, bahwa sebagai murid memang sudah kewajibannya, ada tugas, ada PR, itu kewajiban dia untuk menyelesaikan begitu Bu. Kira-kira ya, kalau menurut Bu Tanti, Iya. itu anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR itu apa sih penyebabnya? Penyebabnya apa ya Bu? Ketika anak-anak itu saya tanya, saya dekati gitu ya Bu, saya lihat-lihat itu kenapa nggak mengerjakan PR, itu menurut saya itu mereka itu malas Bu. Setelah ada pendekatan dengan anak gitu, kita tanya kenapa nggak mengerjakan PR gitu, memang bilangnya lupa, tapi masa lupa berkelanjutan ya Bu ya. Jadi menurut saya itu anak-anak tuh malas Bu. Jadi mereka itu selalu beralasan lupa dan lupa Iya, ya Bu ya betul. ketika ditanya Iya. oleh Ibu Iya betul. tentang PR. Betul Nah sekali. padahal ini mereka sepertinya malas belajar di rumah ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Sebelumnya nih, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid yang tidak mau mengerjakan PR tersebut? Cara yang sudah saya lakukan nih Bu ya, sebelumnya saya sudah melakukan pendekatan kepada anak, kemudian saya menanyakan kenapa gitu tidak mengerjakan PR, kemudian saya juga sudah menegur kepada anak. Setelah menanyakan tidak ada kelanjutannya, saya tegur gitu Bu, kenapa sih nggak mau mengerjakan PR gitu? Yang namanya anak sekolah pasti ada tugas, ada PR ya, padahal PR itu sendiri tujuannya baik ya Bu ya. Saya menginginkan supaya mereka itu mengulang gitu ya pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah gitu, apa yang sudah saya sampaikan di sekolah, kemudian mereka mempelajari lagi di rumah dengan bentuk PR. Iya. Jadi Ibu sudah ya menanyakan langsung, Ibu Sudah. udah sering, Iya. kemudian Ibu juga sering ya menegur anak tersebut. Iya betul. Nah
Kemudian bagaimana hasilnya itu Bu? Hasilnya masih sama Apakah sudah saja. sesuai dengan harapan Iya. atau keinginan Ibu? Menurut saya masih sama itu Bu, masih anak-anak itu saja yang tidak mengerjakan. Ada satu paling yang itu juga masih sama, kadang mengerjakan kadang tidak, merasa malasnya itu masih ada gitu Bu menurut saya. Berarti Bu Tanti ini udah melakukan berbagai macam cara ya Bu ya? Sudah Bu. Dari mulai pendekatan kepada anak dengan menanyakan langsung, menegur juga sering, kemudian Ibu juga sudah melakukan tindakan yang tepat ya Bu ya. Ibu sudah berkolaborasi langsung dengan Iya. orang tua Betul. untuk mengontrol dan mengawasi anak-anaknya. Tapi masih belum berhasil juga ya Bu ya. Iya. Nah ini kira-kira nih Bu, ada cara lain tidak menurut Bu Tanti itu yang lebih tepat, yang lebih apa ya, yang lebih jitu gitu Bu, yang lebih sesuai sekali dengan kebutuhan murid, agar murid itu mau mengerjakan PR dengan penuh tanggung jawab. Apa kira-kira Bu cara yang lain itu Bu? Ada tidak Bu? Mungkin saya punya satu ya Bu, angan-angan gitu ya Bu ya, terkait dengan bagaimana cara agar siswa mau mengerjakan tugas. Saya ingin mereka itu punya kesadaran gitu ya Bu, dan untuk membangkitkan kesadaran itu sendiri gitu ya Bu ya, menurut materi yang saya pelajari dari PMM gitu ya Bu ya, itu untuk membangkitkan kesadaran dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak itu dengan cara membuat keyakinan kelas itu Bu. Nah dari situ tuh saya pengen nyoba itu Bu, apakah cara ini bisa gitu ya untuk bisa digunakan untuk membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam hal mengerjakan PR dan tugas gitu Bu. Saya ingin mencoba itu sebetulnya Bu, tapi saya masih ragu apakah betul cara ini yang tepat saya gunakan untuk mengatasi masalah anak-anak saya tadi gitu Bu. Masih ragu saya Bu. Kolaborasi saja gagal, apakah keyakinan kelas ini mampu untuk mengatasi masalah anak-anak ini gitu Bu. Itu Bu yang sedang saya pikirkan. Jadi setelah Ibu mempelajari PMM, ternyata ada cara lain ya Bu ya, yang akhirnya Ibu ada angan-angan lah untuk Ada bayangan. mencapai hal tersebut ya Bu Iya, ya. Luar betul. biasa sekali Bu, angan-angan Ibu tersebut. Iya. Bagus sekali loh Ibu Bu. Bagus sekali membuat keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan budaya positif Bu di sekolah Bu. Mudah-mudahan. Menurut saya ini solusi yang tepat Bu. Ibu jangan ragu Bu untuk melakukannya. Itu Harus yakin Bu. Nah kira-kira nih Bu, kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Ya, rencana ini insya Allah nih Bu ya, sebelum kegiatan asas dilakukan akan saya buat Bu. Kan asas ini akan dilaksanakan minggu depan, jadi keyakinan kelas ini akan saya buat hari Kamis minggu ini Bu. 2 hari lagi Bu dari hari ini insya Allah akan saya laksanakan. Itu mungkin Ibu. Sebentar lagi asisten ya Bu ya. Iya, Jadi betul. sebelumnya Ibu hari Kamis ini berarti 2 hari yang akan datang ya Bu Iya, ya. betul 2 hari yang akan datang. Lumayan cepet ya, lumayan 2 hari lagi yang akan datang Ibu akan melaksanakan rencana ini. Nah bagus sekali Bu. Memang harus secepatnya dilaksanakan Bu, jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Iya. Secara tidak sadar nih Bu, sebenarnya Bu Tanti ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri loh. Tapi kadang masih ragu-ragu ya Bu, kalau tidak ada teman untuk berbagi gitu, kadang-kadang iya enggak ini solusi yang tepat gitu Bu, makanya kadang pengen cerita gitu, makanya sama siapa, oh alhamdulillah ada Bu Susi gitu Bu, alhamdulillah Ibu ada teman untuk berbagi. Secara tidak sadar ya, ternyata ada solusinya. Komitmen apa yang akan Ibu Tanti lakukan selanjutnya ke depan? Komitmennya saya sebagai guru ya Bu ya, saya akan berusaha mungkin untuk selalu berpihak kepada murid, memenuhi kebutuhan murid gitu ya Bu ya, akan memberikan apa yang terbaik untuk murid-murid saya begitu Bu. Itu komitmen saya. Jadi ketika mereka tidak mengerjakan PR, saya akan berusaha untuk mencari masalahnya di mana gitu ya Bu ya, supaya anak itu mau gitu Bu untuk mengerjakan tugas-tugas dan PR-nya begitu Bu. Mungkin itu Bu komitmen saya akan selalu berpihak kepada murid-murid saya itu. Itu harapan saya Bu, tapi ya kembali ke saya lagi, mudah-mudahan saya bisa gitu Bu untuk melakukannya begitu Bu. Luar biasa Bu ya.
terus berusaha melakukan yang terbaik ya, Iya, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, Luar Kak. biasa sekali Bu Tanti. Iya. Lalu kira-kira nih Bu, siapa yang akan membantu Bu Tanti dalam melaksanakan komitmen itu? Ya, satu dan lain hal ya Bu, pasti untuk membuat keyakinan kelas, pasti yang pertama terlibat itu adalah anak-anak didik saya sendiri. Jadi nanti mungkin yang terlibat di sini adalah anak murid saya Bu. Yang pertama, yang kedua adalah saran-saran dari teman-teman saya. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dan dukungan juga dari Bapak Kepala Sekolah begitu Bu. Mungkin itu yang terlibat, murid, guru dan juga Bapak Kepala gitu Bu, sebagai penanggung jawab di sekolah begitu Bu. Mungkin 3 itu yang akan terlibat, tapi yang terutama jelas yang terlibat langsung adalah murid begitu Bu. Berhasil atau tidaknya tergantung pada murid-murid saya begitu Bu. Itu Bu. Iya, betul sekali Bu. Iya. Dari ketiga ini, murid, guru dan juga kepala sekolah, ini adalah kolaborasi yang luar biasa Bu ya. Untuk keberhasilan memang berbagai pihak ini harus saling mendukung ya Bu ya. Iya. Nah, saya yakin Bu, saya yakin sekali Bu Tanti bisa menjalankan komitmen ini dengan baik. Amin amin. Lalu bagaimana kira-kira perasaan Bu Tanti sekarang? Saya sekarang lebih plong, lega ya Bu rasanya. Oh ternyata setelah berbincang dengan Bu Susi ada gitu ya solusi yang mungkin lebih tepat gitu untuk menangani masalah saya ini Bu. Ternyata ada gitu ya solusi yang selama ini saya hanya angan-angan, tapi dengan dikuatkannya oleh Bu Susi gitu ya, saya jadi yakin kalau ini merupakan solusi yang tepat untuk menangani masalah saya. Alhamdulillah Bu ya, sama-sama juga Bu Tanti. Terima kasih Bu Susi. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Saya tunggu loh ini kabar selanjutnya Bu. Amin. Saya ingin dengar nih hasilnya nanti bagaimana. Minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Tanti ya. Siap-siap Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya. Saya sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang untuk menemukan solusi yang tepat terkait dengan murid-murid saya di kelas. Terima kasih sekali Bu Susi. Insya Allah saya akan berbagi lagi Bu untuk hasil dari keyakinan kelas yang saya buat. Iya, baik Bu Tanti. Kalau begitu kita sampai jumpa lagi ya minggu depan Bu Tanti. Siap Bu, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu Tanti. Assalamualaikum, selamat siang Bu Susi. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Tanti. Ya Allah, Ibu lama sekali tidak berjumpa ya Bu ya. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Nah Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Walaupun ya inilah Bu ya, cuaca setiap habis dohor pasti hujan, jadi kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan sendiri gitu Bu ya. Ibu, terima kasih nih Bu nih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan saya. Kira-kira enaknya ngobrol apa ya Bu ya hari ini ya Bu ya? Ibu, justru saya yang harusnya ucapin terima kasih. Ibu udah mau meluangkan waktu Ibu buat saya. Iya, Nah jadi saya ini mau bercerita nih Bu, sedikit berbincang-bincang masalah permasalahan murid-murid saya di kelas. Iya. Jadi begini Bu, saya ini sekarang lagi bingung. Iya. Jadi ada 2 anak laki-laki. Ini ketika sedang proses pembelajaran berlangsung, ini sering sekali mereka itu membawa makanan dan mainan Bu ke kelas. Yang satu, makanannya tersebut sering dimakan ketika saya sedang menjelaskan. Dia tuh sibuk makan. Nah yang satunya lagi nih, saya lagi sibuk menjelaskan, dia malah sibuk dengan mainannya itu loh Bu. Sampai seperti itu anak-anak. Ada jating Saya bingung Bu, ini kenapa nih anak-anak sering seperti ini? Oh begitu Bu, jadi Ibu lagi punya masalah sebetulnya Bu ya, gara-gara kedua anak laki-laki di kelas Ibu gitu ya, dimana anak tersebut suka membawa makanan dan mainan ke dalam kelas. Ya Allah. Dan parahnya lagi itu ya, mainan dan makanan tersebut gitu suka dimakan dan dimainkan pada saat pembelajaran berlangsung. Ya Allah, ini Ya, itu Bu. yang menyebabkan ini ya Bu ya, menjadi tidak fokus dalam belajar ya Bu ya.
Oh, jadi gitu Iya. itu. Oke, Bu. Kemudian nih Bu nih, harapannya apa sih Bu yang Ibu ingin dapatkan dari perbincangan kita pada siang hari ini nih Bu? Nah, saya ini ingin sekali Bu dari kita perbincangan ini, saya ingin dapat solusi Bu. Solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Saya ingin sekali anak-anak itu bisa disiplin dan fokus ketika sedang belajar. Saya itu pengennya tuh Bu, gak ada lagi Bu, ada anak yang bawa makanan sama mainan gitu Bu ke kelas. Saya itu pengennya anak-anak fokus ketika saya sedang menjelaskan gitu Bu di kelas. Oke, jadi Ibu itu pada perbincangan hari ini itu ingin mendapatkan solusi ya, supaya bagaimana sih cara gitu ya, supaya anak-anak tadi itu bisa fokus dan disiplin dalam belajar gitu ya Bu ya. Betul sekali. Sendiri ciri-ciri anak yang disiplin, yang fokus itu yang seperti apa sih menurut Bu Susi? Kalau menurut saya ini Bu ya, Iya. menurut saya itu murid yang disiplin itu adalah murid yang selalu taat patuh pada semua peraturan yang diterapkan di sekolah. Nah, kemudian berperilaku juga sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, sedangkan murid yang fokus ini adalah murid yang selalu mendengarkan gitu Bu, menyimak, memperhatikan guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Gitu. Jadi menurut Ibu itu disiplin itu ketika anak-anak itu taat terhadap norma-norma dan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian anak yang fokus itu sendiri adalah anak yang mau menyimak, memperhatikan ketika guru sedang menerangkan begitu ya Bu ya. Iya, itu saya seperti itu. Oke, dari komitmen Ibu tadi, kira-kira nih Bu nih, apa sih hal yang membuat murid-murid Ibu itu hobi sekali untuk membawa makanan dan mainan ke dalam kelas gitu Bu? Penyebabnya apa gitu Bu? Ini dia Bu, saya juga bingung Bu. Ini anak kok ini sering banget bawa mainan sama makanan ke kelas. Saya juga bingung Bu. Kira-kira apa gitu yang bikin mereka itu bisa seperti ini? Saya juga bingung Bu. Sebelumnya nih Bu nih, sebelumnya apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid-murid Bu Susi yang tadi suka bawa mainan, suka bawa makanan dan tidak fokus dan menjadi tidak disiplin dalam belajar? Apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Ya, saya tuh udah sering Bu, udah sering sekali menegur langsung Bu. Saya tegur, saya tuh sering, ini kamu kenapa sih bawa makanan hampir tiap hari, mainan ini hampir tiap hari kamu bawa, udah berbagai macam, udah berbeda-beda itu mainan Bu. Heran sekali Bu, udah saya sering sekali tegur anak tersebut Bu. Luar biasa ya, sebetulnya mah Ibu sudah sangat perhatian ya, sudah menegur, sudah melakukan pendekatan gitu ya Bu ya, tapi masih belum ditemukan hasil sesuai dengan keinginan dan harapan Bu Susi itu sendiri ya Bu ya. Kemudian ada cara lain nggak Bu yang pernah Ibu lakukan untuk untuk mengembalikan fokus dan disiplin anak Ibu tadi? Cara lain yang sudah pernah Ibu lakukan gitu Bu? Cara Apa ini gitu? Bu ya? Ditegur udah, tapi belum berhasil juga. Nah, cara lain yang sudah saya lakukan selain menegur, ini juga saya sering Bu, saya sering melakukan pendekatan. Jadi saya sering menyuruh anak tersebut tuh menyimpan makanannya gitu Bu, simpan dulu ke kolong meja. Nah, saya suruh buang juga ya, saya mau mubazir ya Bu ya, betul. masa makanan dibuang-buang juga kan nggak boleh Bu. Nah, makanya saya sering melakukan pendekatan, coba kamu simpan dulu tuh makanannya ke kolong meja. Kenapa dia sering itu Bu. Kemudian yang bawa mainan nih Bu, Iya. saya sering sekali, saya udah melakukan pendekatan. Saya sering bilang gitu Bu ke anak ini, coba mainannya kamu simpan ke dalam tas, jangan dulu dimainkan, nanti aja dimainkan kalau udah istirahat atau udah pulang sekolah. Itu sering sekali Bu pendekatan udah saya lakukan juga. Luar Nah, biasa. tapi belum berhasil juga Bu. Sangat perhatian sekali Bu Susi ini ternyata ya. Berarti berbagai cara sudah dicoba, sudah dilakukan, menegur sudah, menyuruh anak menyimpan sudah, begitu ya Bu ya.
tapi belum ada cara yang tepat ya yang ditemukan untuk menyelesaikan masalah ibu ini. Kira-kira Bu nih, kita gali lagi. Ada cara lain nggak Bu yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid-murid ibu, yang sekiranya nanti bisa mengembalikan fokus dan disiplin murid ibu gitu Bu? Apa gitu Bu? Hal-hal yang menarik mungkin Bu ya? Apa sekiranya? Yang lain. Mungkin saya itu akan mencoba menyajikan video Bu ya. Nah, itu Video luar biasa. contoh-contoh sikap yang menunjukkan perilaku disiplin dan fokus ketika sedang belajar di kelas. Nah, biasanya nih Bu, biasanya kan anak-anak lebih senang ya kalau Iya, lihat video. audio visual itu biasanya anak sangat suka sekali Bu, suka mendengar, Iya, suka Bu. melihat gitu ya Bu ya. Apalagi kalau Dan ditambah saya dengan ini ya Bu ya, gerakan-gerakan mungkin anak-anak itu biasanya suka, apalagi anak di SD gitu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Luar Saya biasa juga itu Bu videonya. pengen nyoba nih Bu, ingin sekali mencoba melakukan restitusi Bu Ih, kepada luar kedua biasa. anak ini Bu. Menggunakan pendekatan restitusi itu juga sangat luar biasa Bu. Selain video juga nanti Bu akan melakukan segitiga restitusi. Wah, luar biasa Bu. Kayaknya mantap banget nih Bu, dikolaborasikan antara video dan restitusi. Itu sudah sangat luar biasa Bu. Iya. Mantap Bagus ya, Bu. sekali, luar biasa, rencananya sangat luar biasa, dikolaborasikan antara melihat video gitu ya. Kemudian anak-anak juga diajak untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya nih Bu, Ibu itu sudah luar biasa ya Bu, sampai di sini Ibu sudah bisa, sebenarnya udah ada ya cara yang Ibu lakukan gitu ya untuk menyelesaikan masalah Ibu gitu ya. Rencana Ibu tadi kapan Ibu mau dilakukan Ibu nih? Karena saya kan harus mempersiapkan videonya dulu ya Bu ya. Saya harus edit dulu, videonya harus saya persiapkan terlebih dahulu. Maka saya mungkin rencana aksi ini akan saya laksanakan hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis. Besok. Oh, berarti 2 hari yang akan datang ya Bu ya? Ya Bu. Luar biasa Bu, lebih cepat lebih baik Bu, supaya masalah terselesaikan begitu Bu ya. Oke Bu, semangat, tetap semangat, mudah-mudahan lancar, kemudian mendapatkan hasil sesuai dengan harapan Ibu gitu Bu ya. Sebenarnya Bu Susi ini luar biasa loh, secara tidak langsung sebenarnya tuh Bu Susi sudah bisa mencari solusi untuk masalah Ibu sendiri. Hanya saja mungkin ini ya Bu, galau apa iya apa enggak gitu ya Bu ya, apa ini bisa gitu ya Bu, karena berbagai cara sudah dilakukan. Luar biasa sekali Bu Susi. Rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi gitu ya Bu ya, kira-kira siapa saja Bu, pihak yang terlibat dalam rencana aksi Ibu nih? Yang terlibat ini kita tuh harus adanya kolaborasi Bu ya. Iya betul Ibu. Adanya kolaborasi antara guru, murid, kepala sekolah juga Bu ya. Iya. Kalau ingin komitmen ini terwujud ya harus ada kolaborasi juga Bu dari seluruh pihak. Oke Ibu, jadi Ibu itu akan melaksanakan rencana aksinya tadi dengan berkolaborasi dengan semua pihak ya Bu ya, baik guru, kepala sekolah maupun murid. Luar biasa sekali Bu Susi ya, luar biasa komitmennya. Kemudian mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan akan berjalan dengan baik begitu ya Bu ya. Amin Bu, mudah-mudahan Bu. Iya. Doakan Bu. Iya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Sampai di sini, perasaan Bu Susi bagaimana setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Perasaan saya Bu setelah adanya perbincangan ini bersama Ibu ya, saya ini merasa lega sekali Bu. Saya merasa senang sekali Bu. Alhamdulillah ternyata saya tuh menemukan solusinya gitu Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Secara tidak sadar, secara tidak langsung ternyata solusi itu ditemukan dari Ibu sendiri. Luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih juga Bu Susi. Ini ya, pada hari ini sudah perbincangan kita mungkin cukup sampai di sini ya Bu. Mungkin akan kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya lagi di waktu yang akan datang, dan saya tunggu hasilnya bagaimana itu rencana aksi Ibu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu melaksanakan rencana aksi, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, siap. Oke, terima kasih Nanti Bu. saya akan ceritakan lagi ke Ibu nanti bagaimana hasilnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Kita Siap. bincang-bincang lagi. Tetap semangat ya Bu ya.
Siap Bu. Semangat harus selalu ya Bu. Oke. Selalu sehat, mudah-mudahan Ibu selalu sehat, selalu semangat Amin. sampai ketemu di Juga dunia makasih nyata ya. ya Bu ya. Oke. Udah ya Bu ya. Nanti kita sambung lain waktu. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.